Mana? Begini nih. Begini nih. Yang begini Nisa. Ini. Ini nih. Ini nih. Bisa toh? Bisa toh. Tolong ya. Tolong. Beli ya. Beli. Kasih nomor teh. Sini aja. Oke sayang. Oke sayang. Dah. Dah. Love you. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Graciela Ekubala Mutik dengan NPM 31230089 dan teman-teman saya Traisyah Nurhale dengan NPM 31230126. Saya Lismina Lydia Rafu dengan NPM 31230098. Saya Aprianita dengan NPM 31230069. Saya Alvariana Monika Metan dengan NPM 31230041. Saya Novalia Talo dengan NPM 31230140. Sekian perkenalan kami. Jadi di sini kami akan membawakan materi yang berjudul pemerolehan bahasa pertama untuk anak berusia 2-5 tahun dengan teori behaviorisme. Kepada pemateri pertama saya mempersilakan. Baik, yang pertama pengertian pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses alami yang dialami anak ketika mempelajari bahasa ibunya melalui interaksi sehari-hari. Proses ini terjadi tanpa pengajaran formal, melainkan melalui pengalaman dan komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Contohnya, anak belajar kata mama atau makan dari ucapan orang tuanya yang berulang-ulang setiap hari. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menjelaskan bahwa anak belajar bahasa melalui proses peniruan dan penguatan dari lingkungan. Bahasa dipandang sebagai perilaku yang dipelajari, bukan kemampuan bawaan. Yang berikut prinsip-prinsip utama behaviorisme. Yang pertama, imitasi. Imitasi yaitu anak meniru ucapan yang didengar dari orang lain. Yang kedua, penguatan. Penguatan yaitu jika anak mendapat respon positif seperti pujian, senyum, pemberian hadiah, ia akan mengulang perilaku bahasa tersebut. Yang ketiga, pembiasaan. Pembiasaan yaitu melalui pengulangan terus-menerus, anak terbiasa menggunakan bahasa dengan benar. Contohnya, anak berkata mama, ibunya tersenyum dan memeluk, anak merasa senang mengulang kata mama lagi. Menurut Skinner, proses ini menunjukkan bahwa lingkungan dan pengalaman langsung sangat berperan penting dalam perkembangan bahasa anak. Baik, materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan yaitu anak yang sering diajak berbicara lebih cepat, menguasai bahasa. Dan yang kedua, kecerdasan. Daya tangkap anak berpengaruh pada kemampuan memahami kata. Dan yang ketiga, interaksi sosial. Komunikasi dengan keluarga dan teman memperkaya kosakata. Dan yang keempat, motivasi dan emosi. Anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih percaya diri untuk berbicara. Dan yang kelima, faktor fisiologis. Organ bicara dan pendengaran yang sehat menunjang kelancaran berbahasa anak. Materi berikutnya contoh nyata perkembangan bahasa anak usia 2-5 tahun. Kasus seorang anak berusia 3 tahun berkata mau susu. Ibunya lalu memberi susu sambil berkata, pintarnya bilang mau susu. Berikutnya analisis berdasarkan teori behaviorisme. Yang pertama, anak meniru kata yang sering diucapkan orang tuanya atau mau susu. Yang kedua, anak mendapatkan penguatan positif berupa susu dan pujian. Dan yang ketiga, akibatnya anak mengulang perilaku berbahasa tersebut saat ingin sesuatu di kemudian hari. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu pemerolehan bahasa pertama merupakan hasil belajar melalui pengalaman, peniruan, dan penguatan. Yang kedua, lingkungan dan respon positif orang tua sangat berperan penting dalam membentuk kemampuan bahasa anak. Yang ketiga, anak belajar berbicara karena perilaku berbahasa yang diperkuat dan diulang, sedangkan yang tidak mendapatkan respon akan ditinggalkan. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.